Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanu Fadila. Saya lahir di Ciamis pada tanggal 22 Januari 2003. Saya tinggal di Jalan Dr. Husein Kertasasmita, RT 2 RW 3 Kota Banjar. Saat ini saya akan bercerita sedikit mengenai alasan saya memilih program studi Radiologi Purwokerto program Diploma 3. Yaitu karena saya merasa menjadi seorang radiografer itu sesuatu yang menarik. Selain itu, saya juga pertama kali menyukai ronsen saat saya melihat seorang dokter yang sedang memeriksa hasil ronsen. Menurut saya itu cukup menarik dan menyenangkan. Oleh karena itu, saya akhirnya memutuskan untuk memilih program studi teknik radiologi. Selain itu, saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai radiologi. Radiologi adalah bagian dari ilmu kedokteran yang mempelajari tentang teknologi pencitraan, baik gelombang elektromagnetik maupun gelombang mekanik untuk memindai bagian dalam tubuh manusia dan mendeteksi suatu penyakit. Ruangan radiologi yang digunakan untuk pemeriksaan pada umumnya terdiri atas beberapa bagian tergantung pada fungsi dan jumlah sarana yang dimiliki oleh unit layanan kesehatan. Beberapa contoh ruang radiologi yang umum dihadirkan di unit layanan kesehatan seperti ruang CT scan, ruang X-ray, ruang USG, ruang MRI, dan lain-lain. Alat-alat radiologi yang digunakan untuk pemeriksaan yang banyak dikenal yaitu ronsen menggunakan sinar X, CT scan, USG atau ultrasonografi, MRI, dan pemeriksaan lainnya. Fungsi dari alat tersebut adalah yang pertama ronsen sinar X, yaitu untuk mendeteksi kelainan paru-paru seperti bronkitis, kanker paru-paru, dan kelainan paru-paru lainnya. Lalu ada CT scan untuk mendeteksi masalah pada tulang seperti patah tulang yang kompleks, tumor sendi, pergeseran tulang, dan sendi. Lalu ada USG atau ultrasonografi, yaitu untuk mendeteksi adanya kelainan pada jantung dan pembuluh darah seperti penyakit jantung, gagal jantung, gangguan otot jantung, dan penyakit katup jantung. Selanjutnya ada MRI untuk mendeteksi kelainan pada saraf dan otak seperti stroke, tumor, pendarahan otak, meningitis, dan lain sebagainya. Pemeriksaan radiologi yang dilakukan oleh pasien dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu pada saat datang ke ahli radiologi, pasien diharapkan membawa laporan dan info medis terkait dengan kondisi pasien. Yang kedua, menginformasikan kondisi pasien pada dokter, yaitu jika pasien sedang mengalami kondisi medis lain atau mungkin sedang hamil. Hal ini dilakukan agar ahli radiologi dapat menyesuaikan langkah yang tepat untuk melakukan pemeriksaan radiologi pada pasien. Yang ketiga, saat pemeriksaan radiologi, pasien perlu memakai pakaian yang longgar dan nyaman agar pemeriksaan mudah dilakukan. Yang keempat, pasien perlu melepas benda-benda yang menempel pada tubuh seperti jam tangan, kacamata, perhiasan. Hal ini dikarenakan benda-benda tersebut mengandung logam. Oleh karena itu, pastikan sebelum pemeriksaan radiologi dilakukan, pasien sudah melepas benda-benda yang bermuatan logam pada tubuhnya. Selanjutnya, pastikan beberapa jam sebelumnya pasien tidak mengonsumsi makanan atau minuman. Hal ini dapat didiskusikan pula dengan dokter yang bersangkutan. Untuk persiapan lainnya dapat pasien konsultasikan dengan dokter, sebab pemeriksaan radiologi yang berbeda dapat pula memiliki persiapan dan persyaratan yang berbeda. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya saya akan memperlihatkan beberapa minat saya seperti memasak dan melukis. Selamat menyaksikan.
Sekian perkenalan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.